Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Dukbaca Jataka. Terlalu berlebihan, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang biku yang tidak patuh. Di Jetawana, terdapat seorang biku yang dikenal keras kepala dan sulit dinasehati. Ia sering mengabaikan petunjuk dari sesama biku maupun dari para guru yang lebih bijaksana. Sikapnya yang tidak patuh membuat banyak orang merasa prihatin, karena ia tampak berjalan menuju kesalahan yang sama berulang kali tanpa belajar dari pengalaman. Ketika perilaku ini sampai kepada sang guru, beliau menegurnya dengan penuh kebijaksanaan. Sang guru menjelaskan bahwa sifat keras kepala ini bukanlah hal baru, melainkan kebiasaan lama yang telah terbawa sejak kehidupan sebelumnya. Untuk memperjelas hal tersebut, beliau kemudian menceritakan kisah masa lampau yang memiliki kemiripan dengan keadaan saat ini. Pada zaman dahulu, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir dalam keluarga pemain akrobat. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, penuh perhatian, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam seni pertunjukan, khususnya dalam permainan tombak yang berbahaya. Bodhisatta belajar dari seorang guru yang ahli dalam seni menari di antara tombak-tombak tajam. Guru tersebut sudah sangat terampil dalam memainkan 4 tombak, namun belum pernah mencoba lebih dari itu. Bersama gurunya, Bodhisatta berkeliling dari desa ke desa untuk mempertunjukkan keahlian mereka kepada masyarakat. Suatu hari, saat mereka mengadakan pertunjukan di sebuah desa, gurunya berada dalam pengaruh minuman keras. Dalam kondisi tidak sadar penuh, ia merasa terlalu percaya diri. Ia menyusun 5 tombak tajam dalam satu barisan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dan dengan bangga mengumumkan akan melewati semuanya. Melihat hal itu, Bodhisatta segera memperingatkannya. Ia berkata dengan penuh kehati-hatian bahwa gurunya tidak mampu melewati 5 tombak sekaligus. Ia menyarankan agar jumlahnya dikurangi menjadi 4, sesuai kemampuan yang sudah terbukti aman. Ia bahkan menegaskan bahwa mencoba 5 tombak akan membawa bahaya besar. Namun, sang guru yang mabuk dan dipenuhi kesombongan menolak nasihat tersebut. Ia merasa dirinya lebih tahu dan meremehkan peringatan muridnya. Dengan keyakinan yang salah, ia mulai melakukan pertunjukan berbahaya itu di depan banyak orang. Awalnya, ia berhasil melewati 4 tombak, seperti biasanya. Namun, ketika mencapai tombak kelima, ia kehilangan kendali. Tubuhnya tertusuk tombak tersebut, dan ia terjatuh dengan luka parah. Kesombongan dan ketidakpatuhannya membawa bencana yang tidak bisa dihindari. Bodhisatta dengan penuh kesedihan mendekatinya. Ia menyadari bahwa semua ini terjadi karena gurunya tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Ia kemudian merawat gurunya hingga akhir hayatnya dan memberikan penghormatan terakhir dengan penuh rasa hormat. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa keahlian tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran. Orang yang menolak nasihat yang benar, terutama karena kesombongan atau keegoisan, akan menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Solusi dari Dukbaca Jataka adalah mengembangkan sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap nasihat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa sudah cukup tahu atau mampu, sehingga menolak masukan dari orang lain. Padahal, nasihat dari orang yang bijaksana bisa menjadi pelindung dari kesalahan besar. Solusi praktisnya adalah melatih diri untuk mendengar dengan penuh perhatian, mempertimbangkan setiap saran dengan pikiran jernih, dan tidak terburu-buru menolak hanya karena ego. Selain itu, penting juga untuk mengenali batas kemampuan diri dan tidak memaksakan sesuatu di luar kapasitas hanya demi pembuktian diri. Dengan sikap seperti ini, kita dapat menghindari bahaya yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih aman dan bijaksana. Pesan moral dari Dukbaca Jataka adalah bahwa kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap nasihat yang benar
dapat membawa kehancuran. Seseorang yang menolak mendengarkan orang bijak karena merasa lebih tahu, pada akhirnya akan menghadapi akibat dari keputusannya sendiri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kemampuan saja tidak cukup tanpa kebijaksanaan dan kesadaran diri. Selain itu, kita diingatkan bahwa nasihat yang baik seringkali datang dari orang yang peduli, sehingga tidak seharusnya diabaikan. Moral penting lainnya adalah bahwa keberanian tanpa pertimbangan bukanlah kekuatan, melainkan kebodohan yang tersembunyi. Kesimpulan dari Dupaca Jataka adalah bahwa kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk mendengar, memahami, dan menerima nasihat yang benar. Hidup yang baik bukan hanya tentang kemampuan atau keberanian, tetapi juga tentang kesadaran akan batas diri dan kerendahan hati untuk belajar dari orang lain. Kisah ini menunjukkan bahwa satu keputusan yang didasari oleh kesombongan dapat menghancurkan seluruh usaha yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati. Dengan demikian, kita dapat menghindari kesalahan besar dan menjalani kehidupan yang lebih bijaksana dan selamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.